Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nurhaliza, kelas TPSA semester 7 dengan NRP 5317521228 dari instansi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, jurusan Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ekowisata Lamun di Pulau Tunda. Apa itu ekowisata? Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Lamun itu, lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji, satu yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Adapun manfaat lamun untuk tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram, tempat rekreasi atau pariwisata, sumber pupuk hijau, sumber bahan aktif, obat-obatan, kosmetik, dan sumber bahan pangan. Manfaat ekologis lamun. Secara ekologis, lamun memiliki peranan penting di perairan laut dangkal sebagai habitat biota lainnya seperti ikan, produsen primer, melindungi dasar perairan dari erosi. Seperti yang kita ketahui, masih banyak yang belum mengetahui di mana lamun tumbuh. Lamun tumbuh terendam di dalam air laut yang bersubstrat pasir atau campuran pasir, lumpur, dan pecahan karang, sampai kedalaman air laut dan tidak lagi terkena penetrasi sinar matahari. Habitat lamun mempunyai jasa ekosistem yang cukup beragam, khususnya terkait dengan jasa pendukung dan sebagai penyedia daerah asuhan, tempat mencari makan, sirkulasi nutrien, dan lain-lain. Bahkan, lamun mempunyai keterkaitan yang kuat dan berasosiasi dengan beberapa organisme khas dan unik di sekitarnya, seperti dugong, kuda laut, dan penyu laut, yang semuanya mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem lamun. Sebaran dan jenis lamun. 0,2% lamun hidup terbesar, hanya 0,2% dari seluruh area perairan di bumi. 13 jenis lamun ada di Indonesia. Dari 60 jenis lamun di dunia, perairan Indonesia adalah rumah bagi 13 jenis lamun. Potensi dan atraksi Pulau Tunda. Pulau Tunda memiliki potensi alam berupa laut yang cukup luas dan garis pantai dengan pasir putihnya, keindahan biota bawah laut dengan berbagai macam jenis ikan hias, terumbu karang, dan lamun. Ekosistem lamun di Pulau Tunda dapat ditemukan beberapa jenis lamun. Jenis lamun yang ditemukan yaitu Cimodocea rotundata, Inhalus choroides, Halophila ovalis, dan Thalassia heprici. Adapun keunggulan lokasi Pulau Tunda, keberadaan Pulau Tunda yang jauh dari daratan utama memberikan keistimewaan tersendiri akan sumber daya alamnya. Ekosistem pesisir yang masih lengkap menjadi suatu keunggulan tersendiri di pulau ini. Ekosistem mangrove, lamun, dan tumbuh karang masih dapat dijumpai dan belum terdapat eksploitasi besar-besaran dari masyarakat sekitar pulau. Kondisi Pulau Tunda. Pulau Tunda merupakan pulau yang terletak di utara Pulau Jawa, berada di utara Teluk Banten. Luas pulau ini sekitar 300 hektar. Tahun 2007, penduduk pulau ini 3.000 orang. Secara administratif, pulau ini berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hanya terdapat satu desa, yaitu Desa Wargasara, dan terdiri dari dua kampung, yaitu Kampung Barat dan Kampung Timur. Daya tarik objek wisata Pulau Tunda di Citayasa, Serang, Banten merupakan tempat wisata yang pesona keindahannya tidak ada duanya. Objek wisata Pulau Tunda di Citayasa, Serang, Banten ini Anda dapat melihat indahnya sunset dan sunrise serta bersnorkeling liar. Adapun fasilitas yang ada di pulau tersebut yaitu musola, homestay, toilet, dan lain-lain. Adapun ancaman terhadap ekosistem pesisir Pulau Tunda. Aktivitas yang menyebabkan ekosistem pesisir di pulau ini terancam adalah sedimentasi, limbah antropogenik, dan nutrien dari darat. Sampah kiriman dari daratan utama merupakan penyebabnya. Arus laut yang membawa sampah-sampah tersebut sampai di pulau, sehingga sampah tersebut mengotori ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove.
Ekosistem yang hilang dapat menyebabkan perubahan struktur fungsi dari ekosistem itu sendiri. Perubahan bentuk pulau, abrasi, perubahan garis pantai, dan biota-biota mulai hilang. Manusia yang sangat bergantung terhadap ekosistem-ekosistem yang berada di pesisir dan sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Dita, Sarva Jivitam, Laut Sumber Kehidupan.